Kami persilahkan.
Sekali lagi kita beri aplaus untuk tim paduan suara intim. Bapak Ibu, saya panggil Ibu karena ada ibu-ibu juga di sini. Mari kita berdiri bersama, kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 208. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Nyanyikanlah kepadaku. Injil yang beri hidup, hendaklah nyata eloknya Injil yang beri hidup, Injil yang terindah wajib ku nyatakan. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup, Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Berkat Yesus pada sekalian, Injil yang beri hidup. Berkat Yesus pada sekalian, Injil yang beri hidup. Yang berdosa hai dengarlah, Injil yang beri hidup. Selamatmu diberinya suka dan senang. Injil elok, Injil heran, Injil heran, Injil yang beri hidup. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri. Injil elok, Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Pada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Robi Reno. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, pada saat ini, di tengah-tengah ibadah ini, kami rindu Tuhan menyapa kami di dalam pemberitaan sabda ini. Dan kami minta Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami dapat memahami, mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini untuk kami hidupi. Dan biarlah Tuhan, kami semua yang mendengar, bahkan hamba, benar-benar menghidupi, melakukan perintah Tuhan ini. Karena itulah kerinduan Tuhan bagi kami. Berfirmanlah karena kami semua siap diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Jadi tema kita pada Retret Perkarya Nasional pada tahun ini dikatakan biarlah cahayamu bersinar. Jadi ini merupakan satu hal pergumulan yang harus digumuli, bahwa saudara dan saya selaku anaknya, selaku umatnya, bahkan secara khusus selaku pria kaum bapa. Tuhan memanggil kita, Tuhan menginginkan kita untuk hidup, menampakkan terang yang bersinar. Dasar dari tema kita terambil, saya baca sekali lagi dalam Matius 5 ayat 16 berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Kita tahu bahwa ayat-ayat ini pada saat Yesus sedang menyampaikan pengajarannya di atas bukit di dalam pasal 5 sampai pasalnya yang ke-7. Dan salah satu yang Yesus inginkan, yang Yesus ajarkan untuk kita hidupi, jadilah terang. Dan ayat sebelumnya menjelaskan bahwa kita harus menjadi garam dan terang dan seterusnya. Tetapi terang itu Yesus inginkan benar-benar memiliki dampak, atau dia pakai kata sign, bersinar, artinya memiliki pengaruh dimanapun saudara dan saya ditempatkan Tuhan untuk kita hidupi. Karena apa saudara? Saudara dan saya saat ini hidup di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan. Tidak sedikit kaum pria Kristen hidup dalam gelap. Ada istilah di Manado, Senin, Minggu masuk gereja, Senin sampai Sabtu masuk got karena cap tikus. Ini bukan suatu hal yang istilahnya tidak terjadi. Ada Pak Wesley di sini, ada kakak pendeta Charles, dan banyak orang Manado, pendeta Melvin. Dia tahu fenomena itu. Jadi ini saya mau katakan mengaburkan apa yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya selaku umatnya. Bahkan tidak sedikit pria-pria, suami-suami yang melakukan KDRT. Di mana makanya ada kisah waktu dia dibaptis pendeta, pada saat dicelupisin dia masih angkat tangannya satu. Pendeta bilang, "Bapak, kenapa kok ini tangan kok tidak juga mau ikut kah? Ah Bapak, ini tangan masih mau pukul istri kah, tempeleng istri kah?" Jadi kalau kita berbicara tentang ketaatan, tentang pertobatan, penyerahan diri, bukan separuh-separuh, tetapi totalitas kehidupan kita. Bahkan tidak sedikit kaum pria Kristen, kita tidak usah berbicara tentang orang lain. Ada dalam buih karena korupsi. Jadi ini saya mau katakan bahwa akhirnya mereka hidup di tengah-tengah kehidupan yang tidak memuliakan Allah, menghancurkan kekristenan itu sendiri. Dasar kami mengambil tema ini bahwa kami rindu kaum pria Gereja Kemah Injil Indonesia benar-benar bersinar secara spiritual dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, di mana Tuhan tempatkan saudara dan saya. Karena kalau kita mau jujur, kenapa salah satu hal yang kami angkat fatherless dan sudah dibahas dalam seminar. Kadang-kadang keluarga kita tidak merasakan figur ayah. Ada ayah, bahkan para pelayan sekalipun, saya mau katakan karena saya sebut kita saja sebagai pendeta. Ada anak hamba Tuhan mengeluarkan perkataan kepada papa mamanya. Papa mama melayani orang lain tapi tidak pernah melayani mereka. Sibuk. Tidak ada waktu diberikan bagi keluarganya. Saya tahu, saya pernah mengalami anak itu, bahkan anak itu mengalami pembangkangan. Dan dia dengan cara menyakiti papa mamanya secara luar biasa. Dia tidak mau hidup memuliakan Allahnya. Jadi saudara, pada saat ini saya mau katakan pilihlah kaum pria GKI. Saya sering memakai ilustrasi ini. Dua pria
Mereka tidak tahu bahwa di zaman ini ada orang yang meneliti silsilahnya. Satu namanya Max Juk. Dia memilih hidupnya tidak kenal Tuhan. Dia berjalan secara sembrono melakukan kejahatan dan semuanya. Dan apa yang terjadi? Kalau saudara searching Google saat ini, Max Juk, semua keturunannya dikatakan hancur dalam hidupnya. Menjadi orang-orang yang tidak baik di dalam hidupnya. Dari sekian generasi yang ada. Lalu ada satu tokoh, Jonathan Edwards. Dia memilih hidupnya untuk hidup menghormati Tuhannya. Mengasihi Tuhannya. Dan dalam data di Google itu, generasinya dari sekian ribu orang menjadi anak-anak yang hebat. Artinya apa? Kalau kita pria, kita berkata kita mengasihi keluarga kita mengasihi anak-anak kita. Letaknya di kita pria. Bukankah kita bangga dengan Alkitab? Orang benar, anak cucunya perkasa di bumi. Perhatikan, orang benar. Kalau kau melihat generasimu lepas generasimu menjadi perkasa di bumi ini seperti Jonathan Edwards. Mari pria GKII, pada saat engkau pulang, lakukan apa yang Tuhan mau kamu lakukan. Kau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu disertai oleh Tuhanmu. Jadi tidak ada jalan pintas kalau kau berkata kau mengasihi anakmu tapi kau tidak pernah hadir di gereja, tidak punya memiliki kehidupan doa, membaca, merenungkan firman, itu saya katakan omong kosong. Karena kadang-kadang tanggung jawab spiritual, kebanyakan para mama-mama kita bebankan. Yang antara anak-anak ke sekolah minggu, para istri. Makanya ada kelekar bahwa jangan-jangan di surga nanti kaum perempuan lebih banyak dari kita. Saya tahu banyak gembala di sini. Cek gerejamu. Berapa banyak kaum pria yang hadir dibanding kaum perempuan. Ini fenomena yang terjadi. Kita hanya bangga menjadi kepala rumah tangga. Yang penting saya sudah memenuhi kebutuhan nafkah, keluarga saya cukup. No, saudara. Kita memiliki tanggung jawab spiritual bagi anak-anak kita. Makanya jadilah pria atau suami yang mengasihi Tuhan. Dari ayat-ayat ini juga bahwa mari saudara dan saya dalam kehidupan selaku kaum pria, jangan sampai sinarmu tidak ada. Saya senang tokoh Daniel, bukan Ketum. Tokoh Daniel, mungkin bapaknya Pak Ketum suka nama Daniel kan dia belajar tentang Daniel. Daniel satu sosok pria yang saya sebut memiliki kehidupan ketaatan tanpa kompromi. Kita tahu kisah dari sejak sekolah minggu. Waktu keluar dekret raja karena Daniel mau dijatuhkan oleh lawan-lawannya secara konspirasi. Harus menyembah patung 30 hari. Kalau Daniel mau mencari jalan aman, nanti hari ke-31 baru saya pergi menyembah Tuhan kembali. Karena konsekuensi harga yang harus dia bayar untuk mentaati Tuhannya adalah mati. Apakah Daniel cari jalan aman? Tidak, kita tahu kisahnya. Daniel apa? Setelah didengar dekret itu, dia naik ke tingkap-tingkap atas rumahnya. Dia menghadap ke Yerusalem, kiblatnya orang Israel. Dikatakan firman Tuhan di situ, dia menyembah Allahnya seperti
yang biasa dia lakukan. Artinya, dia menyembah Allahnya dalam hidupnya yang dia gumuli hari lepas hari. Umat Allah zaman lalu menyembah Allah, beribadah 1 hari 3 kali. Sampai sekarang umat Israel jam 9, jam 12, dan jam 3. Dan itu digeluti, dihidupi Daniel hari lepas hari. Dan pada saat dia beribadah, kita tahu, dia sembahyang, dia sholat, akhirnya dia ditangkap. Kita tahu kisahnya, ditaruh ke gua singa. Tapi dia mengalami perlindungan dari Tuhan. Kita tahu kisah itu. Jadi di sini saya mau kita kaum pria, mari mentaati Tuhanmu. Dan hal lain lagi dari ketaatan Daniel yang tidak kompromi ini. Ingat, Daniel ada berapa raja, sejak masa mudanya dia berkomitmen tidak menajiskan dirinya, sampai apa yang dia, Tuhan memproteksi pekerjaannya. Dari mulai Nebukadnezar, Raja Darius, sampai di usia tuanya, Daniel masih bekerja. Masih diberkati Tuhan, masih disertai Tuhan. Ini akibat ketaatan. Jadi saya mau katakan, hai kaum pria GKI yang saya kasihi, para bapak-bapak yang saya banggakan, mari kita, taat kita itu kita benar-benar harus radikal. Tanpa kompromi. Kalau kau mau lihat pekerjaanmu diproteksi Tuhanmu. Banyak kadang-kadang pria-pria didapati ternyata dia tidak taat. Karena kalau kita belajar tentang ketaatan banyak hal, orang-orang yang taat juga Nuh. Dikatakan di situ, Nuh tepat melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Tidak ada yang dia abaikan. Artinya taat itu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, semuanya. Jangan berpikir bahwa oke, saya taat ini tapi ini tidak. Lalu kita cari seakan-akan kita lebih hebat dari Tuhan. Untuk saya tidak mau melakukan itu, oh ada alasannya dan lain sebagainya. Pria GKI yang saya kasihi, bahkan ada juga ibu-ibu, karena ada istri saya dan istri Pak Charles, dan juga ada istri Pendeta Robi, dan perempuan-perempuan yang hebat yang lain. Mari, di tengah-tengah menghidupi pergumulan kehidupan, jangan engkau tidak taat. Contoh ketaatan juga kalau kita belajar dari kaum perempuan, janda. Saya juga senang tentang janda di Sarfat. Waktu Elia datang melayani, apa yang dipunya? Hanya tepung. Lalu Elia katakan, oke, baik, olah, lalu kasih saya duluan. Bayangkan kaum bapak yang bukan gembala, kalau gembalamu datang, lalu hanya itu tinggal super mie di rumahmu. Lalu Pak Gembala bilang, kasih saya dulu. Paling kau bilang, ini kurang ajar gembala ini. Sudah tahu-tahu kami kurang itu hidup. Tapi apa yang dilakukan janda ini? Dia tidak bertanya. Dia olah tepung, dia kasih Elia, dan kita tahu kisahnya. Tepung itu tidak habis. Terjadi mujizat akibat ketaatan. Lalu janda lagi yang dilayani Nabi Elisa. Janda ini terlilit hutang. Di mana pada zaman itu kalau seseorang terlilit hutang, anaknya akan dijadikan budak. Kalau asisten rumah tangga sekarang enak, ada gaji, ada hak cuti dan semua. Budak itu adalah hak milik tuannya, tidak ada hak dalam dirinya. Lalu Elisa memberikan solusi yang tidak masuk logika. Apa yang kau punya?
Janda ini menjawab, hanya minyak buli-buli. Buli-buli itu hanya setinggi 15 cm. Hanya ini yang ditinggalkan suaminya. Tidak ada deposito, apalagi tanah. Ini saja. Lalu penagih hutang datang dan hati seorang ibu pasti tidak tega anaknya jadi budak. Dia datang ke Elisa, kita tahu lalu Elisa suruh apa? Yang tidak masuk logika. Pergi, pinjam bejana dari segala tetanggamu, jangan terlalu sedikit. Masuk rumahmu, tutup lalu isi. Apa yang terjadi? Janda ini juga tidak bertanya, kenapa harus saya pinjam bejana? Tapi janda ini mentaati hamba Tuhan ini. Dia pergi meminjam bejana-bejana itu dan akhirnya dia tutup, dia tuang. Terjadi mujib. Minyak yang sedikit itu mampu mengisi bejana-bejana yang besar. Ini saya mau katakan akibat ketaatan. Jadi dengan kata lain saya mau katakan, hai kaum pria GKI. Kalau kau mau mengalami mujizat, kalau kau mau mengalami penyertaan Tuhan yang hebat dalam hidupmu, taati Tuhanmu. Kadang-kadang kita sulit, apalagi kalau kita berbicara tentang pemberian. Kita mulai berdebat dan banyak hal dan lain sebagainya. Kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Makanya kadang-kadang kita tidak merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ada firman Tuhan katakan, kau bekerja ibarat kau taruh seakan-akan sekian gantang, kau hanya memanen sedikit sekali. Padahal kau tabur sekian. Di mana? Berkat kita kadang-kadang menguap hilang. Mungkin karena kita tidak taat seutuhnya. Jadi kalau kita mau bersinar, mari hai kaum pria GKI, bercahayalah di keluargamu pertama. Buktikan dirimu bahwa engkau juga adalah pendoa. Engkau juga memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Pada saat engkau pulang dari sini, mari miliki kehidupan doa yang baik. Kalau kau belum bisa doa seperti lama-lama, 5 menit, jangan berpikir pendeta saya sudah doa makan, doa tidur, itu pasti. Adakah kau memiliki hubungan khusus yang intim dengan Tuhan? Ini yang Tuhan mau. Bagaimana? Apakah engkau bercahaya juga di tempat kerjamu? Jangan sampai teman kantormu pemabuk, kau juga pemabuk. Ya. Ini kadang-kadang sampai orang bilang ternyata menjadi orang Kristen sama saja. Kita ada di lingkungan sekeliling kita. Akhirnya kesaksian kita pudar. Karena kita tidak menghidupinya. Jadi mari, kalau di tempat kantormu ada orang ngegosip, jangan juga engkau ikut ngegosip. Jangan sampai kita digelar, zaman saya dulu, saya tidak tahu zaman sekarang anak-anak istilahnya dulu dibilang Carlota. Bukan Sarlota, istrinya pendeta Dewi. Carlota, ember, apapun itu. Karena kadang-kadang juga ada laki-laki yang, padahal teori komunikasi yang paling banyak bicara harusnya perempuan. Tapi kadang-kadang banyak laki-laki juga yang begini, bertobat. Karena kita tidak punya hak menghakimi saudara-saudara kita. Lalu, mari saudara, untuk bersinar juga.
Yang terakhir, karena saya hanya khotbah disuruh 15 menit. Karena saya tahu kita semua sudah lapar. Yang terakhir bahwa bersinar itu adalah identitasmu. Ini adalah sebuah hal, bukan berarti ini adalah usahamu, tapi identitas yang diberikan Tuhan itu adalah anugerahnya. Dan ini bukan sebuah pilihan, bukan sebuah choice. Tetapi perintah ini adalah dibentuk, kalau kita belajar, ini imperatif yang artinya perintah. Jadi bukan berarti saya mau memilih, oke, saya tidak mau menjadi terang, saya tidak mau berdampak, saya tidak mau bersinar. Itu urusan saya, no. Firman Tuhan ini dikatakan, ini adalah bentuk perintah. Kalau ini perintah, lakukanlah. Mau kita melakukannya, amin? Kok kecil ya? Memang tidak mudah. Dia aminnya terpaksa karena saya suruh besar. Amin sebaiknya lahir dari hati. Jadi mari, di tengah-tengah kehidupan ini yang penuh dengan kegelapan di zaman ini. Di mana banyaknya bapak-bapak meninggalkan keluarganya. Bapak-bapak menghancurkan keluarganya. Bahkan tidak sedikit. Bapak-bapak dulu ada istilah menado, bahugel, hubungan gelap. Lalu orang sudah menado rubah, huter, hubungan terang-terangan. Punya will, punya pil. Mari jangan engkau punya wanita idaman lain. Pendeta Charles sudah khotbahkan. Setialah dengan istri masa mudamu. Luar biasa. Pak Enos pernah berkata begini. Istrimu saja yang satu itu, kau olah dia sampai tidak habis. Kenapa engkau suka rumput tetangga? Kalau istrimu juga berkata, karena di Jakarta ada kata-kata ini, kalau kita laki-laki bilang, aduh ternyata istri tetangga itu lebih subur. Sekarang emak-emak enggak mau kalah. Emak-emak berkata begini, ternyata burung tetangga itu lebih berkicau. Lalu, kalau ngana bisa, kita juga bisa. Itu orang Manado bilang. Jadi di sini saya mau katakan bahwa hai pria, jagalah kekudusan hidupmu. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang membuat generasi-generasimu, anak cucumu perkasa di bumi. Jadi mari, sebagai penutup ibadah perkarya ini, jaga hatimu. Jaga hidupmu untuk terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sangat baik. Terima kasih karena Tuhan menginginkan kami menjadi terang dan terang itu harus bersinar. Harus memiliki dampak dimanapun kami hadir. Dalam keluarga kami, tempat kerja kami, lingkungan kami, bahkan dalam gereja tempat persekutuan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup memuliakan-Mu. Jadikan kami pelaku-Mu yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang rekan-rekan pengurus perkarya untuk mendampingi saya dalam pelayanan meja ini.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus ini diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus. Pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dan setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku." Tuhan Yesus juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dan setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudaraku, pada saat kita masuk dalam perjamuan kudus ini, dengarkanlah peringatan firman Tuhan yang berkata, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Dengan cara bagaimana kita menguji diri? Pertama, apakah kita masing-masing benar-benar sudah berpaling dari dosa dan bertobat? Yang kedua, apakah kita hanya mengharapkan tebusan Tuhan Yesus yang telah membenarkan? Dan mari kita hidup berjalan di dalam tuntunan Roh-Nya. Kita akan dilayani, kita angkat pujian. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman 48 sambil roti dan anggur dijalankan. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Yang sudah dapat cawan dan anggur, saya persilakan berdiri. Roti dan anggur bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Ya anak domba darahmu tak hilang kuasanya. Anak domba darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamat
memandang salibmu dengan iman. Ku pandang salibmu dengan iman teguh. Kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Tercurah darah Tuhan, Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya. Mau bertobat diterus, terhapus dosanya. Ada yang mau mengikuti perjamuan tapi terlewati? Oke. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, mari kita semua masing-masing pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita meminta kelayakan yang dari Tuhan, supaya Tuhan menguduskan kita. Dan sekiranya ada yang sakit, mintalah kesembuhan dari Tuhan. Karena kita tahu oleh kuasa-Nya, oleh bilur-bilur-Mu Yesus, kita disembuhkan secara rohani maupun jasmani. Jika ada yang berbeban berat, datanglah hanya kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa memberikan kelegaan. Mari kita berdoa sejenak semua pribadi lepas pribadi.
Ya Yesus yang telah mati bagi kami. Terima kasih atas kasih-Mu, sehingga Engkau memberikan pengampunan bagi kami. Engkau menebus hidup kami dari dosa. Dan akibatnya Tuhan, Engkau mengaruniakan hidup kekal bagi kami. Biarlah perjamuan kudus ini, kami dapat mengingat kasih-Mu yang sangat agung itu. Tuhan rela mati bagi kami. Dan melalui pengorbanan-Mu, kasih-Mu Yesus, Kau menjadikan kami anak-anak. Kami siap masuk dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita makan. Mari kita angkat cawan kita. Tuhan Yesus juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Doa syukur Pendeta Wesley Mamahit. Mari berdoa. Bapa, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh mengingat karya-Mu yang Kau telah kerjakan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah berkorban di atas kayu salib, menggantikan kami orang berdosa. Terima kasih untuk pembenaran yang Kau berikan bagi kami di dalam dan melalui karya Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa kami diajar dan diingatkan untuk mengenal dan mengenang terus kasih Tuhan bagi kami. Dan selanjutnya kami akan menjadi saksi Tuhan, mewartakan Injil kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus melalui kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kami dimanapun kami berada. Kami senantiasa menjadi saksi Kristus. Memberkati setiap kami yang sudah mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini dengan berkat-berkat surgawi, dan kami percaya segala sakit dan penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan dan dipulihkan, dan kami mengalami kemenangan hari lepas hari di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Ya, kita semua telah diberkati melalui perjamuan kudus pada malam hari ini, dan juga melalui kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, sekaligus menutup serangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Dan kolekte akan berjalan di antara kita sambil kita naikkan pujian NKI 241. Yesus mau kami percaya baginya dengan terang, dan berkenanlah padanya baik malam baik siang. Percaya, Yesus mau kami percaya, bersinar karena Yesus. Ayat kedua, Yesus mau kami kasih. Yesus mau kami kasih satu kepadalah. Bergiranglah tiap hari, hai kerja baik besar. Percaya, Yesus mau kami percaya. Percaya, bersinar karena Yesus. Suka Yesus menolong, menjaga hatiku, supaya terangnya gemilang di dalam diriku. Percaya, Yesus mau kami percaya. Percaya, bersinar karena Yesus. Yesus mau kami percaya dan turut firman-Nya. Kami hidup selamanya di surga selamanya. Percaya, Yesus mau kami percaya. Percaya, bersinar karena Yesus. Doa persembahan sekalian doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Robi Reno, MTH. Kami persilakan. Saya undang kita semua berdiri, mari berdoa. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu telah memberikan persembahan bagi-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan selalu hadirkan berkat untuk mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka saat lepas saat.
Dan terima kasih juga Tuhan, kami boleh menaikkan kidung pujian, kami boleh menaikkan doa kami. Kami juga boleh memberikan persembahan, bahkan mendengarkan firman, dan juga melakukan perjamuan kudus. Biarlah semua yang kami kerjakan pada saat ini menjadi sebuah korban bakaran yang berbau harum di mezbah Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan, dengan mata iman yang tertuju kepada Tuhan, siapkan hati hidupmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Yesus datang kembali melantik semua orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Puji Allah. Pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah selesai, saat teduh. Saat teduh selesai dan ibadah kita telah selesai. Kami dari pelayan altar mengucapkan terima kasih untuk kita sekalian boleh mengikuti ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan acara selanjutnya kami berikan kepada MC yang akan menuntun kita di dalam acara gala dinner kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam, Shalom. Berkarya GKI. Ewaku. Yes, yes, yes. Sekali lagi, berkarya GKI. Ewako. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan buat Tuhan.
Wah, Ini kayaknya masih belum sudah semangat nih semakin kayaknya. malam, Semakin malam semangatnya. semakin redup ya. Sekali lagi Ya, dong jangan ya. kasih kendor ya. Jangan kasih kendor. Oke, kita Masih- menyapa kembali. Betul. Shalom. Sekali lagi, kita perlu tes terus ini. Betul, betul. Ya, shalom. Ya, apa kabar? Masih semangat? Ya, puji nama Tuhan. ya, bersyukur sepanjang hari ini Tuhan boleh menyertai kita dalam perjalanan kita tur keliling Indonesia. Keliling Makassar ya, keliling Iya. Makassar sampai ke Iya, dan bukan juga hanya hari ini, tetapi kebersamaan kita bersama dengan Perkarya Nasional yang luar biasa sudah berlangsung selama 3 hari. 3 hari kita bersama, saya percaya bahwa kehangatan itu begitu terasa di antara betul kita. sekali. Seperti tema kita ya, Let Your Light Shine. Cahaya-cahaya yang sudah kita dapatkan, yang sudah diperbaharui selama 3 hari bersama dalam retreat Perkarya Nasional. Mari kita pulang dan tentunya menjadi pembawa cahaya-cahaya, sinar-sinar untuk terus memancarkan terang kasih Tuhan dalam keluarga, dalam kehidupan kita semuanya. Siap. Oke, kita akan bersama dalam gala dinner pada malam hari ini yang merupakan rangkaian dari Retreat Perkarya Nasional Gereja Kemah Injil Indonesia tahun 2025 yang terselenggara di Kota Makassar selama 3 hari mulai dari tanggal 1 Oktober hingga tanggal 4 Oktober. Namun sebelum kita melanjutkan acara kita pada malam hari ini, ada satu persembahan yang sangat spesial sekali. Persembahan apa itu? Iya, Ada jadi yang tahu nggak persembahan apa? ada satu pepatah bahwa di balik pria-pria yang hebat, Iya. ada apa? Ada apa ya? Ada para wanita-wanita. Oh, wanita. Saya yang pikir selalu apa mendukung. ya? Soalnya Pak Ishak sudah begini-begini tadi Ya, saya lihat. siapa? Ada. Oke, kita langsung aja deh. Boleh, Kita mau boleh. memanggil, kita mau tampilkan sebuah persembahan spesial sebagai tanda dukungan dari Perkawan Wilayah Indonesia Timur untuk bapak-bapak kita pada malam hari ini. Mari kita sambut bersama, inilah dia Line Dance dari Perkawan Wilayah Indonesia Timur.
Yey, 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 yey. Masih ada, masih ada. Masih ada. Masih Saya ada, udah mau naik masih aja. ada. Wow. Lihat Nona makin gagah, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang, dua sekarang merah-merah. Kakak lihat ada tambah manis, pulang rantau dari mana. Aduh ada Nona jantan, lalu pasang gaya depan kakak. Ya, goyang semuanya. Kakak jadi bola balik, iya ada Nona, semakin menyalai. Kakak hati susah. Goyangannya mana? Bapak-bapak, yuk. Bapak Ketua Departemen. Kita goyang dulu, habis itu kita makan malam. Bapak Ketua Wilayah belum bergabung di sini. Bapak Ketua Wilayah Indonesia Timur belum bergabung. Ayo goyang. TFT Jamai. Bapak Ishak Wopari juga bergabung dong Pak di depan supaya sama-sama goyang Pak. Ada lewat lorong depan rumah, kakak jadi salting sampai mood berubah. Semangat tiba-tiba gara-gara ada Nona. Ini bidadari timur, siapa yang punya? Kakak lacak kopu nama, barang itu terpakai lama. Langsung tanya di kopu mama, ternyata ada Nona kopu nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima satu cinta, kakak janji kita langsung nikah. Tarik mang. Ya, goyangnya Pak, goyangnya. Jangan mau kalah sama ibu-ibu. Ombe udah janganlah ba itu bana. Dene ko indah lah nang sarupo itu. Dek hanya takut manjalia udah. Acok moro ama bulaan. Dene lah suko manjalia udah bakawan. Dasora toko kado. Tapi dene diam kan. Awado-wado ini anak gagala. Asik. Pak Ketua Departemen udah goyang nih. Ya. Aduh mama, mama ini siapa punya anak? Masih kicik-kicik-kicik. Sekarang balik Jawa makin cantik. Kau perfect kali, asli bidadari jatuh dari langit. Kalau jadi dengar kita stop bodoh, sepastikan dia dipu jodoh. Sumpah nih jasok dah ibang bodoh. Lihat Nona makin gagah, bikin kakak jadi. Yang di belakang ini masih goyang di belakang ya. Tapi nanti Boleh dong ya. setelah makan malam kita akan goyang lagi. Betul sekali. Pulang rantau dari mana? Aduh ada Nona jantan, lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak bola balik. Lihat ada Nona, semakin menyalai. Kakak hati susah, ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat ada, aduh Tuhan ampuni. Ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat ada, aduh Tuhan ampuni. Sekali lagi dong tepuk tangannya buat kemeriahan acara kita di malam hari ini. Iya. Terima kasih. Luar biasa. Ini kalau sambil masak, gaya tak boleh lihat. Ini pasti masakannya enak ya? Atau Kayak- hangus?
Kayaknya Lihat malam hari nona ini menyala, banyak bapak-bapak yang tak bolak-balik ini. Iya, jadi ingat istri di rumah ya. Betul sekali Oke deh. pastinya. Baik, kita nanti akan dalam gala dinner ini kita akan sama-sama menikmati dinner kita bersama dan juga sembari dinner kita akan sama-sama menikmati kebahagiaan kebersamaan kita ini dengan Wow. mungkin kita akan bernyanyi bersama, Wow, yang masih punya banyak suara-suara sekali ya. indah. Betul 3 sekali. hari disimpan nanti kita bisa nyanyi sama-sama. Iya. Iya. Terus ada lagi satu sebelum kita berdoa untuk santap malam kita bersama. Kita akan bersama-sama menyaksikan pemutaran video yang merangkum kegiatan kita selama 3 hari ini. Silakan. Ini adalah kirap pembukaan. Wow.
Iya, Oke. demikian serangkaian kegiatan Betul kita yang sekali. dirangkum dalam video pendek yang telah kita saksikan. Oke, saat ini kita akan menikmati santap malam bersama. Ada hidangan dari 4 Point Hotel yang akan kita nikmati dalam jamuan santap malam bersama. Iya, namun sebelum kita berdoa santap malam pada malam hari ini, kami sampaikan kepada seluruh hadirin, bapak-bapak yang kami kasihi, bahwa sembari menikmati santap malamnya, kita akan bersama-sama menikmati juga kebersamaan kita malam hari ini dengan bernyanyi bersama, menunjukkan talenta kita bersama. Jadi kita nikmati malam hari ini karena besoknya kita sudah akan berpisah lagi ya. Baik, sebelumnya kita akan berdoa. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu saya persilahkan untuk berdiri. Sebelum kita berdoa, kita yel-yel dulu 1 kali deh. Ya, supaya yel-yel lebih dulu. menambah semangat kita buat Oke. menikmati santap malam. Siap ya? Abis yel-yel jangan lupa meoli juga ya. Meoli? Boleh, siap. Oke, jadi masih sama ya? Belum lupa kan? Kita belum berpisah loh ya. Oke. Yel-yelnya masih sama, Perkarya GKII. Ewako? Yes, yes, yes. Siap ya? Perkarya GKII. Oke, meoli kami. Mantap sekali. Baik, kita akan menikmati santap malam dan doa santap malam pada malam hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Darman Joni MTH, Gembala Sidang dari GKII Tenggarong. Mari Bapak-Bapak Perkarya kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan buat kami. Kami bersyukur Tuhan telah memimpin kami dalam semua kegiatan yang kami sudah ikuti, mulai dari tanggal 1 sampai saat ini ya Tuhan. Dan bersyukur malam hari ini kami boleh ada di acara penutupan pada malam hari ini Tuhan, dan semua dapat berjalan dengan baik. Dan kini saatnya kami akan bersama-sama menikmati hidangan yang sudah disediakan untuk kami nikmati bersama. Tuhan memberkatinya agar dapat menjadi kekuatan kesehatan yang baru bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur menyambut berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kami persilahkan untuk boleh langsung menikmati santap malamnya. Meja saji ada di 2 posisi, di kiri dan kanan. Silakan Bapak Ibu boleh mengambil hidangan dan tentu saja sembari menikmati santap malam bersama di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sama-sama menikmatinya dengan bernyanyi dan menunjukkan talent kita masing-masing. Selamat menikmati. Sambil ini, lagu apa? Lagu rohani. Oh iya, ini ada video klip yang dibuat oleh Perkarya Wilayah Indonesia Timur khusus untuk kegiatan ini. Suaranya dong ditambah. Bangun iman, harapan dan cinta, menjadi berkat bagi sesama. Ini bapak-bapak rupanya sudah bisa jadi artis ya. Berkarya Gema Injil jadilah terang di tengah kegelapan dunia. Menyebar kabar baik, damai sejahtera, kasih Kristus kekuatan kita. Berkarya Gema Injil, kobarkan semangatmu, jangan menyerah. Yesus
Ewako. Kami mengucapkan selamat menikmati santap malamnya, bapak-bapak juga ibu-ibu yang hadir ya. Iya, bagi yang belum menikmati santapannya langsung saja menuju ke meja saji untuk menikmati hidangan spesial yang boleh terhidang dalam gala dinner kita. Dalam Retreat Perkaryaan Nasional Gereja Kemah Injil Indonesia yang terselenggara di Kota Makassar di Hotel 4 Point dari tanggal 1 hingga 4 Oktober 2025. harus tahan pokok dari maju. Kak Efraim juga bertiga. Wow.
Baik. Bagi setiap peserta yang menikmati santap malam hari ini, pengumuman buat seluruh peserta yang akan pulang besok siang untuk dapat melapor kepada bagian seksi konsumsi, dalam hal ini Ibu Senia Banatau, untuk dapat nasi box untuk perjalanan sebelum perjalanan meninggalkan kota Makassar. Sekali lagi kepada bapak-bapak peserta retreat yang besok siang akan berangkat, jadwal keberangkatannya besok siang, dapat menghubungi seksi konsumsi untuk dapat disiapkan makan siang berupa nasi box. Iya, selanjutnya bagi nanti yang ingin mempersembahkan lagu ya, boleh juga menghubungi kami karena hari ini kita rindu untuk mendengarkan suara-suara dari semua perkarya yang hadir. Ini rupanya pemain musiknya sudah menyelesaikan santap malamnya, berarti waktunya untuk yang sudah makan juga nanti langsung bernyanyi bersama kami ya. Untuk saat ini sudah ada yang daftar nih, nanti akan tampil di depan duo Anton katanya. Yang mana ya duo Anton? Boleh tunjuk tangan dulu yang mana nih duo Anton. Oke Pak, makan dulu karena setelah ini ada duo Anton Marcelino dan Anton Waru yang akan menghibur kita semua. Ayo Mika. Baik, kembali kami mengingatkan kepada semua peserta retreat untuk dapat melaporkan jadwal keberangkatannya besok. Untuk keperluan konsumsi makan siang akan disediakan tepat pukul 11:30 siang. Untuk itu bapak-bapak peserta dapat melapor malam ini juga kepada panitia yang ada di meja registrasi di depan ruangan Lotus Art gedung ini. Ya, sembari menikmati santapannya, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih
setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Iya, selanjutnya langsung saja kami panggilkan duo Anton. Silakan Pak Anton Marcelino dan Anton Waruwo untuk boleh. Mari Pak. Mari disilakan kepada Bapak Ya, Anton. silakan. Oh ya, buat bapak yang lain yang ingin mempersembahkan lagunya, langsung aja ya kita gabung di sini. Silakan Pak Anton, dua Anton. Habis ini? Iya, setelah itu ada Bapak Pendeta ya, Pendeta Edi Bilung dari Kaltim. Ini orang Kaltim suka nyanyi ya rupanya. Iya, ya. Iya, duo Anton dari Kaltim, abis itu Pak Edi Bilung juga dari Kaltim. Boleh mic-nya tadi? Ya, silakan. Iya, Bapak Pendeta Edi Bilung siap-siap. Beliau adalah Gembala Sidang GKI Rantau Panjang Kaltim. Baik Bapak Ibu, di sini kami mewakili para peserta retreat perkarya ingin dari mana itu? Dari Kalimantan Timur ingin dan kita semua ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia. Kami akan memberikan pantun. Tadi ada sebagian aja yang mendengar. Saudara saya Pendeta Edi Bilung, silakan ke depan supaya tidak lama-lama. Ya. Jalan di hutan di hari Selasa. Cakep. Di hutan ketemu ular berbisa. Cakep. Kinerja panitia sangatlah luar biasa. Cakep. Karena di dalam Tuhan kita pasti bisa. Dan untuk bapak-bapak perkarya ada satu pantun juga ini. Jalan-jalan ke Donggala, jangan lupa membeli pala. Kadang-kadang kami seperti serigala, tetapi Roh Kudus tetap menyala. Iya. Mantap. Rupanya trio ya malam hari ini, Bapak dua Anton dan satu Bapak Edi. Oke, jadi Pak Edi langsung bergabung bersama ya? Beliau nanti nyanyi sendiri lagi. Oh. Sementara bergabung dulu. Oke, baik. Karena ini artis kami dari Kutai Kartanegara ini. Baurapan di kepala dan kejenggotan jubahnya turun.
seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sanalah kan diperintahkan, berkah dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Ya, kesempatan sambil joget kita ya. Bagi yang sudah makan, kami menunggu saweran juga ini. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum, jenggot dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Musik. Ya, puji Tuhan, kebersamaan tahun ini luar biasa dan saya beberapa kegiatan berkarya saya ikut seperti di Bali dan lain. Kali ini sangat sportif pesertanya sampai selesai semuanya. Luar biasa. Pertanda berkarya sudah maju, sportif untuk jalan sampai habis. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum, jenggot dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Urapan di kepala harum, jenggot dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oke, terima kasih. Rupanya sudah banyak pendaftar. Silakan Ya. kepada saudara. Pak, nanti udah ya, nanti soalnya udah banyak yang daftar ini, jadi kita persingkat aja. Oke, nanti ada pengumuman dari lomba yang kemarin kita laksanakan. Pak, nanti lagi ya Pak, nanti Bapak naik lagi Pak ya. Oke, Pak Musa sudah siap? Kalau Pak Musa belum siap, ini tadi juga ada yang daftar dari pengurus departemen ini, rupanya nggak mau kalah juga ya. Ayo dong kita berikan tepuk tangan untuk pengurus departemen Perkarya. Silakan Pak. Masih makan? Oke deh. Gimana pengumumannya? Aman? Belum ya, belum siap. Kalau gitu saya kembali ke Pak Edi. Pak Edi,
Mana? Oh, sudah siap? Oke deh, kalau gitu langsung aja pengurus Departemen Perkarya. Silakan. Tes. Silakan, Pak. Itu saya sudah share di Yang mana? Jangan cerita dulu, cari lagu itu. Stephen. Punya HP, habis baterai. Duh, baterai juga ini. Itu kan tiada lebih indah. Gas. Waktu. Cek mic. Masih ada mic lagi kah? Ada mic lagi. C1. Lagu ini kalau mau sawer. Iya. Pak bilang. Bapak-bapak yang sementara makan, lagu ini sambil kami menyanyi. Dan suara ini tidak main-main. Ini suara import semua. Jadi tolong, lagu jalan, saweran jalan. Ibu Robi jangan lupa sawer ya. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan susah dalamnya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus.
dalamku telah ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu dari semua. Itu terlebih dari semua. Itu lebih dari Iya, terima kasih Departemen Perkarya yang ternyata punya suara yang mantap-mantap sekali ya. Oke, kita akan, ini kok pada berkurang ya. Ini kita akan melanjutkan dengan pembacaan pengumuman dari perlombaan vokal grup dan paduan suara. Bagi bapak-bapak yang ada di luar boleh masuk kembali ke dalam ruangan untuk pembacaan pemenang. Ya, sekali lagi bagi bapak-bapak peserta yang ada di luar, boleh masuk kembali ke dalam ruangan ini untuk sama-sama kita dengarkan pengumuman dari lomba paduan suara dan juga vokal grup yang kemarin malam sudah kita dengarkan bersama-sama. Oke, langsung saja kita panggilkan panitia perlombaan Bapak Musa Kiring untuk memberikan pengumuman.
Baik, selamat malam Bapak-Bapak. Perkarya Kemah Injil. Ewako, yes, yes, yes. Mantap. Baik, hari ini kami dari panitia akan membaca hasil penjurian lomba vokal group dan lomba paduan suara yang kita telah laksanakan. Baik, saya akan baca, tapi kita baca yang mana pertama ini? Vokal group atau paduan suara? Vokal group dulu. Oke, baik. Saya akan baca berita acara. Berita acara hasil lomba vokal group. Pada hari ini Kamis kemarin pukul 8 bertempat di hotel bersidang Dewan Juri lomba nyanyian vokal group yang terdiri dari Dewan Juri Rohani Syaan, Andi Gotip, Maksi Pantadean. Setelah menyaksikan, mengamati, dan mendengar secara seksama penampilan ketiga peserta lomba sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan, dengan ini Dewan Juri menetapkan peserta yang berhak meraih keberhasilan dengan gelar juara sesuai urutan masing-masing adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara. Keputusan Dewan Juri adalah sah, dapat bertanggung jawab sesuai dengan kaidah musik yang berlaku dan tidak dapat diganggu gugat. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampiran berita acara hasil lomba vokal group. Kita mulai dari juara 3 ya untuk vokal group. Musik. Juara 3 dengan jumlah nilai 1065 jatuh kepada vokal group Perkarya Indonesia Timur. Silakan perwakilan dari vokal group Perkarya Indonesia Timur. Silakan. Oke, jadi sisa juara 1 dan juara 2. Jadi saya akan langsung baca juara 1. Jadi otomatis yang ketiga pasti juara berikutnya ya, juara 2. Juara 1 jumlah nilai 1286 jatuh kepada peserta atau Perkarya Kalimantan Timur. Iya, Kalimantan Timur juara 1. Juara 2 diraih oleh Kalimantan Utara. Baik, juara 2 untuk Kalimantan Utara. Kepada perwakilan dari juara 1 dari Kalimantan Timur dan juara 2 dari Kalimantan Utara, kami mengundang untuk bergabung di stage malam hari ini untuk menerima piala dan juga penghargaan. Silakan perwakilan dari vokal group dari wilayah Kaltara dan vokal group dari wilayah Kalimantan Timur sebagai juara 2 dan juara pertama. Silakan boleh perwakilannya satu orang maju ke depan dan selanjutnya pengumuman dari paduan suara. Ya, berita acara hasil lomba paduan suara Perkarya Gereja Kemah Injil Indonesia pada hari ini Kamis pukul 20 bertempat di PowerPoint telah bersidang Dewan Juri lomba nyanyian paduan suara Perkarya yang terdiri, ya juri sudah saya sampaikan. Setelah menyaksikan, mengamati, dan mendengar secara seksama penilaian ketiga peserta. Peserta lomba sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Dengan ini, Dewan Juri menetapkan peserta yang berhak meraih keberhasilan dengan gelar juara. Sesuai dengan urutan masing-masing adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara. Keputusan Dewan Juri adalah sah, dapat bertanggung jawab sesuai dengan kaidah musik yang berlaku dan tidak dapat diganggu gugat. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampiran berita acara hasil lomba paduan suara Perkarya Gereja Kemah Injil Indonesia. Juara 3. Kita kembali ke juara 3 lagi. Juara 3 dengan jumlah nilai 887
jatuh kepada Perkarya Kalimantan Utara. Juara 1. Juara 1 dengan jumlah nilai 1025 jatuh kepada dengan jumlah nilai 1025. Juara 1 adalah Berkarya adalah juara 1. Juara 1 adalah jatuh kepada Berkarya Kalimantan Timur. Juara 2 dari Indonesia Timur untuk paduan suara Perkarya. Silakan kepada perwakilan dari paduan suara yang ini rupanya yang borong juaranya ini semuanya dari Kalimantan Timur ya. Mana Kalimantan Timur? Ewako. Memang pada ewa-ewa ini. Iya, untuk penyerahan hadiahnya silakan boleh dipanggil aja. Kami mengundang Bapak Ketua Panitia Retreat Perkarya Bapak Agustinus Banatau untuk menyerahkan hadiah bagi pemenang lomba vokal grup dan juga Bapak Pendeta Robi Reno untuk menyerahkan Ketua Departemen silakan untuk menyerahkan hadiah dan piala kepada lomba. Hadiah untuk pemenang paduan suara dan vokal grup berupa uang tunai serta piala yang akan diberikan kepada para pemenang. Jadi kami bacakan kembali bahwa untuk pemenang vokal grup, untuk juara pertama vokal grup dari Kalimantan Timur, juara kedua vokal grup Kaltara, dan juara 3 vokal grup Indonesia Timur. Baik, untuk paduan suara, lomba paduan suara pemenangnya adalah juara 1 dari Perkarya Kalimantan Timur, juara 2 Perkarya Indonesia Timur, dan juara ketiga Perkarya dari Kalimantan Utara. Iya, ada medalinya juga rupanya. Iya, berikutnya. Selanjutnya Bapak Ketua Departemen juga akan menyerahkan hadiahnya. Hadiah sekali lagi berupa uang tunai, medali, serta piala. Iya, diabadikan dulu gambarnya para Iya, sekali pemenang. lagi bahwa hadiahnya berupa uang tunai. Boleh tahu Pak ya nominalnya berapa? Juara 1 untuk vokal grup dapat berapa? Kayaknya 4 tebal-tebal juta? ini ya. 2 juta. Wow, Mungkin, keren sekali ya. Iya. Makan coto katanya. Kita semua nanti ditraktir makan coto Baik ini sekali. jadinya. Kalau paduan suara 1 sama. Oh, untuk paduan suara 2 juta, 1,5 dan 1 juta. Ini hadiahnya luar biasa sekali ya. Besar sekali. Ya, lanjut dengan foto bersama, silakan Pak Ketua Panitia juga boleh foto bersama. Oh, masih ada, silakan. Baik, inilah the winner dari lomba vokal grup Retreat Perkarya Nasional Gereja Kema Injil Indonesia. Sekali lagi dong kita berikan aplaus untuk para pemenang yang sudah berjerih lelah dan juga mempersembahkan yang terbaik dalam perlombaan kemarin. Selanjutnya untuk pemenang paduan suara. Silakan untuk pemenang 1 perwakilan dari Perkarya Kaltim, silakan boleh perwakilannya maju ke depan. Juara 2 Perkarya Indonesia Timur dan juara 3 Perkarya Kaltara.
Untuk penyerahan hadiahnya, dengan penuh kasih kami mengundang Pak Ishak Wapari untuk memberikan hadiah kepada pemenang, juga Bapak Robi Panggara. Silakan Pak. Perwakilan Kaltara boleh? Silakan Pak. Oke. Iya, tentu hadiahnya memang sangat membahagiakan ya. Di mana hadiah pertama 2 juta rupiah, hadiah kedua 1,5 juta rupiah, dan hadiah ketiga 1 juta rupiah. Ini adalah pemenang pertama, juara 1 dari Kalimantan Timur, disusul dengan Perkarya Indonesia Timur, dan yang terakhir dari Perkarya Kaltara. Sama seperti yang tadi, selain uang tunai, seluruh pemenang juga mendapatkan medali serta piala. Lanjut dengan foto bersama. Penyerahan. Oh, ada piagam juga rupanya. Dan uang tunai. Ada sertifikat. Ini sertifikat adalah sebuah pengakuan ya untuk sebuah prestasi. Selain piala, karena pialanya cuma 1, tapi sertifikatnya untuk pribadi-pribadi mungkin ya. Baik, selanjutnya Ya. boleh foto bersama. Ya, lanjut foto bersama Pak Robi, Pak Ishak, juga Ketua Panitia Lomba, silakan. Pak Musa boleh bergabung juga. Baik, inilah para pemenang dari Lomba Paduan Suara. Mari sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk para pemenang yang boleh menerima penghargaan pada malam hari. Iya, selamat untuk para pemenang. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Siapa tahu setelah ini ada yang bisa masuk dapur rekaman ya. Betul sekali. Baik, menemani keseruan kita malam hari ini, kita akan kembali mendengarkan suara merdu dari Bapak Pendeta Edi Bilung, Gembala dari GKI Rantau Iya, silakan Panjang. Bapak. Oke, sebagai rasa ucapan syukur, saya telah mengikuti kegiatan retreat Perkarya Nasional. Saya akan memuji Tuhan dengan satu pujian, yaitu Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Hey, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Edi Bilu. Ini rupanya syukuran untuk juara 1 yang double-double ya. Juara 1 ya, Keren langsung sekali. bersyukur dengan memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Baik, ini waktunya sudah hampir pukul 22 malam. Sepertinya Betul sekali, Bapak-Bapak 10 sudah. menit lagi jam 10 malam. Oh, nanti mau ada poco-poco. Baik, ditahan dulu. Sebelum kita poco,
Kita mau menutup dulu acara kita secara resmi, setelah itu kita lanjut poco-poco ya, jangan kemana-mana dulu. Kita akan menutup acara Retreat Perkarya Nasional Gereja Kemah Injil Indonesia 2025 dengan tema Let Your Light Shine. Dan untuk itu saya mengundang dengan hormat Bapak Ketua Panitia untuk boleh tampil ke depan. Juga Bapak Ketua Departemen, silakan boleh tampil di depan. Silakan Pak. Silakan, Bapak Ketua Departemen akan menutup kegiatan ini secara resmi, mungkin dengan sepatah dua kata terlebih dahulu sebelum menutup acara, dan nanti akan dilanjutkan dengan kita semua akan rame-rame melepaskan name tag kita. Silakan Bapak. Saya sangat bersyukur, kita bersyukur juga semua ya. Karena jalannya Retreat Perkarya Nasional tahun ini, Tuhan boleh berkarya bagi kita, Tuhan menyertai. Di tengah-tengah semua tadinya keterbatasan, kami pikir ini dana bagaimana, tapi Tuhan yang kita layani, Dia mencukupkan secara berlimpah. Jadi terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia pelaksana yang ada, yang dikomandani oleh Bapak Ago, yang luar biasa bersama tim yang ada. Tanpa panitia ini, acara ini tidak terselenggara dengan baik. Saya undang seluruh panitia, bisa berdiri kah yang ada di sini? Silahkan berdiri, mari kita beri aplaus kepada semua panitia yang ada. Luar biasa, mereka telah bekerja secara hebat, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua anak-anak Tuhan yang telah memberkati acara ini dalam dukungan dana. Terima kasih Pak Ishak Wopari, dan juga terima kasih kepada Wakil Gubernur Kalimantan Utara Bapak Ingkong Ala yang telah mensupport, dan juga Bapak Bupati Puncak Elvis Tabuni yang juga telah mensupport, dan semua donatur yang tidak sempat saya sebut satu demi satu, dan juga ada Bapak Antoni, Bapak Sinyeng, dan semua perkarya-perkarya kita yang hebat, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Dan pada saat ini secara resmi dengan menaikkan pujian, hormat, syukur kepada Tuhan yang telah berpengasihan kepada kita, Retreat Perkarya Gereja Kemah Injil Indonesia tahun 2025 yang diselenggarakan di Makassar pada tanggal 1 sampai 4 Oktober 2025. Dengan ini secara resmi saya tutup dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya, kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih buat Bapak Ketua Departemen yang sudah menutup acara Retreat Perkarya Nasional Gereja Kemah Injil Indonesia dari tanggal 1 hingga 4 Oktober tahun 2025 yang boleh berlangsung tentunya dengan penuh sukacita. Iya, baik. Dan tentu juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta hari ini. Dan sejak 3 hari yang lalu kita boleh bersama dalam sebuah kebahagiaan, kehangatan, dan tentu sebuah fellowship yang luar biasa di antara kita. Saya berharap bahwa kegiatan ini akan sangat memberkati kita semua. Dan setelah ini kita akan berpisah, tapi tentu kita berharap bahwa setelah ini akan ada digelar kegiatan-kegiatan perkarya yang sama luar biasanya seperti yang terjadi pada saat ini. Ada pantun? Baik, kita tutup dengan pantun ya, jawabnya cakep ya. Iya, cakep. Pantunnya, ikan berenang di dalam kolam. Cakep. Airnya jernih, sejuk terasa. Cakep. Terima kasih kami ucapkan, sampai jumpa di acara selanjutnya. Mantap. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua. Saya berharap bahwa kebahagiaan ini akan menjadi milik kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Iya, ini acara resminya sudah ditutup. Tetapi rupa-rupanya teman-teman perkara dari